Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik mengenai tipe data dan sumber data akuntansi. Topik ini penting karena dalam data analitik, data merupakan bahan utama yang akan kita olah menjadi informasi. Dalam perusahaan, data yang dihasilkan sangat beragam. Ada data transaksi, penjualan, pembayaran, persediaan, pelanggan, sampai dengan laporan keuangan. Namun, sebelum data tersebut dianalisis, kita harus mengetahui terlebih dahulu jenis data yang kita miliki dan dari mana data tersebut berasal. Hal ini penting karena setiap jenis data memiliki cara pengolahannya yang berbeda. Misalnya, data berupa angka dapat digunakan untuk menghitung total penjualan, sedangkan data berupa tanggal dapat digunakan untuk melihat tren penjualan berdasarkan periode. Jadi, dengan memahami tipe dan sumber data, kita dapat melakukan analisis dengan lebih tepat dan menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Di slide selanjutnya ada pengertian data akuntansi. Data akuntansi dapat kita pahami sebagai data yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan transaksi keuangan perusahaan. Contohnya adalah ketika perusahaan melakukan penjualan. Transaksi tersebut akan menghasilkan data berupa tanggal transaksi, nama pelanggan, jumlah barang, harga, dan total penjualan. Data tersebut awalnya hanya berupa data transaksi. Setelah dikumpulkan dan diolah, data tersebut dapat menghasilkan informasi seperti total penjualan, pendapatan, dan laba perusahaan. Jadi, data akuntansi merupakan bahan dasar yang nantinya akan diolah menjadi informasi akuntansi. Informasi tersebut kemudian dapat digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi kondisi perusahaan dan mengambil keputusan. Di slide selanjutnya ada tipe data akuntansi. Data akuntansi tidak hanya berupa angka. Dalam praktiknya, kita akan menemukan berbagai jenis data. Ada data numerik seperti nilai transaksi dan jumlah penjualan. Ada data kategorikal seperti jenis transaksi atau metode pembayaran. Ada juga data tanggal dan waktu yang menunjukkan kapan transaksi terjadi. Selain itu, terdapat data teks seperti nama pelanggan dan keterangan transaksi, serta data boolean yang biasanya menunjukkan status tertentu, misalnya apakah transaksi sudah dibayar atau belum. Data juga dapat dibedakan menjadi data terstruktur dan tidak terstruktur. Oleh karena itu, kita harus memahami karakteristik masing-masing data agar dapat menentukan cara pengolahan dan analisis yang tepat. Yang pertama ada data numerik. Data numerik adalah data yang berbentuk angka dan dapat dihitung secara matematis. Dalam akuntansi, tipe data ini sangat sering digunakan karena hampir semua transaksi memiliki nilai atau jumlah tertentu. Contohnya adalah nilai penjualan sebesar 50 juta, biaya operasi sebesar 10 juta, jumlah persediaan sebanyak 500 unit. Data numerik dapat digunakan untuk menghitung total, rata-rata, nilai terbesar maupun nilai terkecil. Contohnya, seorang akuntansi dapat menggunakan data numerik untuk menghitung total penjualan perusahaan selama 1 tahun atau membandingkan biaya operasional antar periode. Jadi, data numerik sangat penting dalam analisis keuangan karena dapat memberikan informasi yang dapat diukur secara langsung. Selanjutnya ada data kategorikal. Data kategorikal digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu. Misalnya, dalam transaksi perusahaan terdapat jenis transaksi penjualan dan pembelian. Kemudian, metode pembayaran dapat dibedakan menjadi tunai, transfer, atau kredit. Data ini biasanya tidak digunakan untuk melakukan perhitungan matematika secara langsung, tetapi digunakan untuk mengelompokkan dan membandingkan data. Contohnya, perusahaan ingin mengetahui berapa banyak transaksi yang dilakukan secara tunai dan beberapa transaksi yang dilakukan secara kredit. Dari informasi tersebut, perusahaan dapat melihat pola transaksi pelanggan dan menentukan strategi yang sesuai. Data tanggal dan data waktu. Data tanggal dan data waktu menunjukkan kapan sesuatu terjadi. Dalam akuntansi, data ini sangat penting karena setiap transaksi harus dicatat dalam periode yang sesuai. Sebagai contoh,
Perusahaan ingin membandingkan penjualan bulan Januari dan Februari, maka kita membutuhkan data tanggal transaksi untuk mengelompokkan transaksi berdasarkan bulan. Data tanggal juga dapat digunakan untuk melihat tren. Misalnya perusahaan dapat mengetahui apakah penjualan meningkat atau menurun dari bulan ke bulan. Jadi, data tanggal dan waktu tidak hanya digunakan untuk mencatat kapan transaksi terjadi, tetapi juga dapat digunakan untuk menganalisis perkembangan kinerja perusahaan dalam waktu ke waktu. Selanjutnya ada data teks dan data dan boolean. Selain angka dan tanggal, terdapat juga data teks dan boolean. Data teks berisi informasi berupa tulisan, misalnya nama pelanggan, alamat, nomor invoice, dan keterangan transaksi. Sementara itu, data boolean biasanya digunakan untuk menunjukkan kondisi yang hanya memiliki dua pilihan. Contohnya adalah status pembayaran. Kita dapat memiliki nilai sudah jika pelanggan sudah membayar dan belum jika belum melakukan pembayaran. Dalam analisis akuntansi, data seperti ini dapat membantu perusahaan melakukan klasifikasi dan pengecekan status transaksi dengan lebih mudah. Selanjutnya ada data terstruktur dan data tidak terstruktur. Data juga dapat dibedakan berdasarkan strukturnya. Data terstruktur adalah data yang sudah tersusun rapi dalam bentuk tabel. Contohnya data transaksi yang memiliki kolom ID transaksi, tanggal, pelanggan, dan total. Data seperti ini lebih mudah dianalisis menggunakan Excel, SQL, dan software data analitik. Sedangkan data tidak terstruktur tidak memiliki format tabel yang tetap. Contohnya adalah invoice dalam bentuk PDF, fotostruk pembayaran, email, atau dokumen kontrak. Data tidak terstruktur biasanya membutuhkan teknologi tambahan untuk mengubahnya menjadi data yang dapat dianalisis. Jadi, perbedaan utama keduanya adalah data terstruktur memiliki format yang jelas, sedangkan data tidak terstruktur membutuhkan proses tambahan sebelum data digunakan dalam analisis. Selanjutnya ada sumber data akuntansi. Setelah memahami tipe data, selanjutnya kita memahami sumber data transaksi. Data akuntansi tidak selalu berasal dari satu sumber. Data dapat berasal dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Data internal berasal dari aktivitas perusahaan sendiri, sedangkan data eksternal berasal dari pihak luar. Selain itu, berdasarkan cara memperolehnya, data dapat dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan secara langsung untuk tujuan tertentu, sedangkan data sekunder merupakan data yang sebelumnya sudah terjadi dan dapat digunakan kembali. Pemahaman terhadap sumber data penting agar kita mengetahui asal data dan dapat menilai apakah data tersebut relevan untuk dianalisis yang akan dilakukan. Di slide selanjutnya ada sumber data internal. Data internal merupakan data yang dihasilkan langsung dari kegiatan perusahaan. Contohnya berasal dari sistem akuntansi, sistem ERP, database perusahaan, sistem kasir atau pos, data pembelian, persediaan, penggajian, piutang, utang, dan laporan keuangan. Data internal biasanya menjadi sumber utama dalam analisis akuntansi karena data tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan operasional perusahaan. Sebagai contoh, data transaksi dari sistem kasir dapat dianalisis untuk mengetahui produk yang paling banyak terjual, total pendapatan, dan tren penjualan. Jadi, data internal sangat penting karena memberikan gambaran mengenai kondisi dan kinerja perusahaan berdasarkan aktivitas yang sebenarnya terjadi. Selanjutnya ada sumber data eksternal. Selain data internal, perusahaan juga dapat menggunakan data eksternal. Data eksternal berasal dari luar perusahaan dan biasanya digunakan untuk memberikan konteks tambahan terhadap analisis. Contohnya adalah data inflasi, suku bunga, kondisi pasar, data industri, atau data yang diterbitkan oleh pemerintah. Misalnya, perusahaan mengalami peningkatan biaya produksi. Untuk memahami penyebabnya, perusahaan dapat membandingkan data internal dengan kondisi inflasi atau harga bahan baku di pasar. Dengan menggabungkan data internal dan eksternal
dan eksternal, perusahaan dapat memperoleh analisis yang lebih luas dan memahami faktor-faktor di luar perusahaan yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan. Data primer dan data sekunder di slide selanjutnya. Data primer adalah data yang kita kumpulkan sendiri secara langsung untuk tujuan tertentu. Misalnya perusahaan ingin mengetahui kepuasan pelanggan, maka perusahaan dapat melakukan survei atau kuesioner. Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah tersedia sebelumnya dan dapat digunakan untuk kebutuhan analisis. Contohnya laporan keuangan perusahaan, laporan tahunan, dan data statistik pemerintah, data industri, atau jurnal penelitian. Dalam penelitian atau analisis akuntansi, kedua jenis data ini dapat digunakan secara bersamaan untuk memberikan hasil analisis yang lebih lengkap. Nah, di slide selanjutnya ada contoh penerapan tipe dan sumber data. Pada slide ini kita dapat melihat contoh penerapan dari berbagai tipe dan sumber data. Misalnya perusahaan ingin menganalisis kinerja penjualan. Untuk melakukan analisis tersebut, kita membutuhkan beberapa jenis data. Total penjualan merupakan data numerik yang berasal dari sistem penjualan. Tanggal transaksi merupakan data tanggal yang juga berasal dari sistem penjualan. Kemudian, nama produk merupakan data teks, sedangkan jenis produk merupakan data kategorikal. Kita juga dapat menggunakan satuan pembayaran untuk mengetahui apakah transaksi sudah dibayar atau belum. Selain data internal tersebut, perusahaan dapat menggunakan data eksternal seperti inflasi untuk melihat apakah kondisi ekonomi memiliki pengaruh terhadap penjualan. Jadi, dengan menggabungkan berbagai tipe dan sumber data, perusahaan dapat memperoleh analisis yang lebih lengkap mengenai kinerja penjualannya. Di slide selanjutnya ada pentingnya memahami tipe dan sumber data. Memahami tipe dan sumber data sangat penting karena kesalahan dalam memahami data dapat menyebabkan kesalahan dalam analisis. Contohnya, data tanggal tidak dapat diperlakukan sama seperti data angka. Jika kita ingin melihat tren penjualan bulanan, maka data tanggal harus diolah berdasarkan bulan atau periode tertentu. Begitu juga dengan sumber data. Kita perlu mengetahui apakah data berasal dari sistem internal perusahaan atau sumber eksternal agar dapat menilai relevansi dan kualitasnya. Dengan memahami tipe dan sumber data, kita dapat memilih metode analisis yang sesuai, mengurangi kesalahan, dan menghasilkan informasi yang lebih akurat. Pada akhirnya, informasi yang dihasilkan dari data tersebut dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih tepat. Kesimpulan dari materi ini, sebagai kesimpulan, data akuntansi merupakan dasar yang sangat penting dalam menghasilkan informasi keuangan dan mendukung proses pengambilan keputusan. Data akuntansi memiliki beberapa tipe, mulai dari data numerik, kategorikal, tanggal dan waktu, teks, hingga boolean. Data juga dapat berbentuk terstruktur maupun tidak terstruktur. Sementara itu, sumber data dapat berasal dari internal perusahaan, eksternal perusahaan, data primer maupun data sekunder. Dengan memahami tipe dan sumber data, seorang akuntan dapat menentukan bagaimana data tersebut harus diolah dan dianalisis. Jadi, menurut saya, kemampuan memahami data merupakan salah satu hal penting dalam data analitik karena data yang berkualitas berasal dari sumber yang tepat dan diolah dengan metode yang sesuai akan menghasilkan informasi yang lebih akurat. Informasi tersebut pada akhirnya dapat membantu perusahaan dalam melakukan evaluasi, menyusun strategi, dan mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan data. Demikian presentasi pemaparan tipe dan sumber data akuntansi yang bisa saya sampaikan. Dari materi ini kita dapat memahami bahwa dalam data analitik kita tidak hanya perlu memiliki data dalam jumlah banyak, tetapi juga harus memahami jenis data, sumber data, dan bagaimana cara mengolahnya. Karena pada akhirnya kualitas informasi yang dihasilkan sangat bergantung pada kualitas yang digunakan. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.